berkumandang suara azan mengayun memecah sunyi seling-seling sautan ayat tabu berbunyi gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mengayun memecah sunyi seling-seling sautan ayat. Tapi insan kalaupun adanya mata yang jeli dipejam lagi hatinya penuh benci berdengkurlah kembali begitulah peristiwa di subuh hari suara insan di alam mimpi. Kalau dipatut-patut si Yogi ini nyanyi kan, lain pula suasananya ya. Iya, maksudnya tiba-tiba dia membawakan lagu yang agak temanya religi. Iya, religi begitu. Iya. Kenapa? Ya, itu seperti musikalisasi puisi sebenarnya. Tiba-tiba di pertengahan lagu kan, aku ingin terbang dan pergi, ya seperti itu. Itu musik-musik balada kayaknya. Ya. Itu chordnya apa ya itu, Dad? Oh, pancu dari A minor. Ada chord Melayu juga ya? Ada apa? Kok Melayu juga mungkin. Tapi emang Uncle ngerti? Sebenarnya enggak. Oh, gitu. Cuman mengesankan diri itu seperti orang yang sangat mengerti. Oh gitu. Ya. Sok-sok iya aja gitu kan. Sama seperti kemarin. Kenapa? Yang membuat Uncu tidak mengerti itu adalah dengan keadaan yang Uncu alami. Kenapa lagi? Uncu kan pergi sholat biasalah kan. Alhamdulillahirobbil alamin ya Allah. Kalau sholat Uncu udah lama, jangan pakai alhamdulillah. Udah lama sholat. Alhamdulillah ya Udah Allah. cuman Uncu tidak mau ria ya. Uncu jarang sekali sholat tanpa tidak berjamaah. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ya makanya Allah. ketika waktu masuk itu biasanya Uncu kan hilang. Nggak masuk pun waktu Uncu kan hilang juga. Karena Uncu mempersiapkan diri Uncu datang ke masjid. Okay. Tapi ngomong-ngomong kemarin Uncu sangat agak kecewa. Kenapa? Memang Uncu baru ya ikut sholat berjamaahnya ya. Iya. Tapi Baru gabung juga. Kenapa nggak hafal ayat apa gimana? bukan. Ada tempat di mana itu Uncu sholat. Water tak ada. Water. Air. Oh. Airnya sedikit. Kemudian ada airnya yang kurang bersih gitu, agak kotor kan. Sementara kita mau pakai untuk berwudu. Ya kan berwudu kan. Biasa aja berwudu. Iya, karena airnya nggak bersih nih sampai muncul jerawat Uncu. Itu jerawat karena itu. Kemudian toilet Toilet. ya toilet. Water close, WC-nya ya. Itu jauh daripada kata bersih. Ya Allah. Kalau sekedar ya mungkin ada aroma terapi gitu ya. Mungkin karena airnya kurang juga mungkin ya. Tapi ini memang kurang bersih. Dan sementara ini memang toilet bukan atau WC bukan tempat kayak umum lainnya loh. Rest area misalkan, di mall misalkan. Ini masjid, ya kan? Kemudian kita berjalan beberapa langkah, kemudian ada batas sucinya. Ya, nah, bagaimana kita bisa suci, bisa bersih, bisa yakin kalau airnya nggak bersih. Kalau airnya kurang bersih ya. Terus kalau misalnya WC-nya bau gitu, itu kan mengganggu fokus kita terhadap dalam beribadah. Ya kan, tapi begitu kan? Uncle nggak boleh gitu. Uncle habis beribadah kan, sholat. Kenapa sekarang nyampainya tuh kayak Uncle itu gunjing gitu loh? Bukan gunjing, nggak. Uncu bingungnya begini. Apakah orang yang di masjid itu, ya kan, kurang untuk memperhatikan masjid, atau jamaah atau orang yang datang itu saja yang agak ngasal. Memang keadaannya juga mungkin airnya sedikit atau kurang bersih. Betul. Ditambah lagi pengurusnya sedikit.
Tapi sebenarnya walaupun kayak gitu, Uncle harus kerjasama antara pengurus dan jemaah yang datang ke Ya situ. bisa jadi sebenarnya. orangnya juga mungkin tiba-tiba yang datang nggak sholat kan, cuma numpang toilet aja kan Atau bisa. gara-gara Uncle nih, Lydia agak curiga ya kan? Agak curiga ya kan? Mungkin kayak Uncle nih yang datang jemaahnya, emang dari rumah Uncle memang kotor juga kan, nggak Ya, pernah bersih Bukan, gitu. kalau Yogi memang untuk datang beribadah ya. Tapi Duduk kalau Yogi bisa jadi gitu kan. Singgah ke masjid, ke musola, Enggak, Jo. hanya memakai toiletnya saja, kemudian tidak sholat dan datangnya tidak di jam waktu sholat. Iya. Sudah tuh pergi. Iya, seperti Dede dulu. Fitnah. Dede juga pernah dulu. Kenapa? Selesai Isya, berhenti di depan masjid. Kenapa? Habis dia ditangkap sama security. Mencurigakan soalnya, ya kan? Iya kan? Itu sudah malam ngapain juga di masjid, ya kan? Nah, kecuali ngecar sendal. Nggak ada mungkin. lagi sendal yang mau diincarnya kalau udah malam kan, nggak ada Iya, jemaahnya. betul. Nah, ngomong-ngomong gini, Uncle. Nah. Kan Uncle bilang tadi tuh mesinnya kurang bersih ya, Ya kan agaknya toiletnya. kurang sepenuh hati gitu, Lid. Gitu. Iya, sebenarnya Kenapa kan ya kalau begitu, kan? masjid itu kan harusnya memang bersih. Iya. Terus jemaah yang datang ke situ bisa nyaman. Namanya kita beribadah kan, Iya, Uncle. benar. Kalau beribadah gitu kita harus nyaman, toiletnya harus bersih. Betul. Nah, ini Uncle pernah dengar nggak sih? Lydia waktu pergi ke luar daerah beberapa waktu yang lalu nih, Uncle ya. Lydia kan berhenti tuh sholat zuhur di situ. Tahu nggak? Lydia lihat dari luaran itu masjidnya nggak sama, maksudnya kayak masjidnya ya sama lah kayak masjid-masjid biasa gitu. Ketika memasuki toilet, tau nggak aromanya itu wangi banget. Lydia tuh sampai pengen tuh nyaman lama-lama di toilet itu gitu. Serius, saking bersihnya, saking nyamannya. Apalagi dia sudah periksa, bisa jadi di sebelah toilet itu ada tempat laundry ya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Memang bersih, benar-benar parfum. bersih. Kemudian gak ada dikit pun yang kotoran-kotoran, memang bersih banget di situ. Kemudian banyak kelebihan-kelebihan dari masjid ini juga. Kita bisa di situ kalau beristirahat dari perjalanan jauh dari Kota Padang ke Bukit Tinggi misalnya, Ya. kita bisa menikmati minuman, kopi gratis, teh gratis pokoknya. Tapi kalau kayak Uncle nggak perlu deh kita bawa ke sini, malu. Jadi sudah beribadah, kita dapat kopi. Tapi jangan sampai tahu Yogi lah. Iya. Nanti dia nggak pergi sholat. Cuma pergi ke toilet dan minum kopi gratis. Ini susah. Iya emang kayak gitu gratis. Nah luar biasa. Lydia penasaran nih Uncle gitu. Berarti kalau pada panjang Bukit Tinggi, di antaranya dong. Iya kemana? dari Padang ke Bukit Tinggi. Dah dia berada di Padang Panjang. Oh begitu. Nah karena Lydia saking penasarannya, kenapa sih bisa mesinnya kayak gitu banget gitu. Berarti tidak terlepas dari pengurusnya yang sangat luar biasa juga untuk mengurusi masjid itu tadi gitu. Betul. Dan Kalau Lydia begitu tadi itu sudah, perasaan juga. nah kebetulan Lydia juga udah ngundang sih pengurusnya di sini ke sini datang ke rumah kita ini untuk berbagi nih ya. Untuk berbagi kepada kita semua seperti apa sih Betul. cara untuk mengurus masjid yang nyaman, bersih seperti yang pernah Lydia ke situ gitu. Oh, jadi saking senangnya Lydia undang lah jadi tamu kita kita. undang di sini. Wow, Kebetulan luar ya biasa. Uncle juga tadi kan kebetulan banget cerita curhat tentang masjid yang pernah dikunjunginya untuk sholat Iya. itu. Kok bisa kebetulan semuanya? Kebetulan Iya. semuanya, Dibetulin tidak ya. ada yang tidak mungkin di atas dunia ini. Cie. Wow. Wow. Sudah jadi seorang filsuf dia sekarang. Bagus ya. Dia punya quote yang sangat mubazir sekali. Maksudnya udah pernah kita dengar juga ya. Tapi nggak apa-apa. Boleh ya, langsung aja. Gimana langsung kita undang Ya. aja. Ini ada Buya Haji Sehabudin SHM MPD. Sudah hadir di rumah kita ini. Kita sambut dulu ini. Oke, Ada baik. Buya. Langsung saja ya. Wow. Ya, Uncle mungkin di sebelah sini. Oke, baik. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wis, warahmatullahi buyanya tuh, wabarakatuh. buyanya aja. Selamat datang. Buya. Iya. Oke. Di mana nih duduknya? Silakan duduk Silakan Buya. duduk, Buya. Iya. Oke. Iya. Buyanya aja wangi. Hah? Buyanya aja wangi nih. Jadi jangan disamakan Buya sama masjid, beda. Maksudnya memang Jadi jangan wangi. bikin malu Lydia. Enggak, wangi kemudian dandanannya luar biasa Oh ini iya Buya. benar lah. Kalau orang beriman itu wangi bersih juga. Karena kebersihan adalah Sebagian dari daripada iman. Buya silakan Oke, duduk. Buya, Saya tidak duduk karena belum disilahkan. Iya. Oh iya, silakan duduk Buya. Aduh. Ternyata Buya ini orangnya sangat ini juga ya. Di samping humble apa namanya? Pegarah juga ya. Iya. Pegarah itu kalau bahasa apanya apa tuh? Suka bercanda. Pegarah. Pegarah ya. Pegarah. Buya selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana perjalanannya dari Padang Panjang ke Kota Padang tadi Buya? Alhamdulillah karena posisinya Padang Panjang lebih tinggi daripada Padang ini, Padang meluncur aja. Meluncur aja. Pas di sini direm tadi. Oh, pas di TVRI. dari Oh, Padang pas di Panjang ke TVRI. sini nggak pernah direm, nyampe di TVRI aja baru direm. Iya. Karena kan dari Padang Panjang kan ketinggian. Nah, jadi ke Padang kerendahan. Jadi
Meluncur lebih aja. Meluncur aja istilahnya. Berarti nggak pakai lampu merah tadi Bu ya? Hah? Nggak Pakai lah, namanya dijalankan juga ada lampu merah juga. Harus ya. taat. Ya, taat. Harus taat juga kita. Oke. Nah, sebelum kita berbicara ngobrol-ngobrol nih bareng Buya yang sudah hadir pada siang hari ini di TVRI Luar biasa Sumatera sekali Barat. ya. Gimana kalau kita saksikan visual yang berikut ini dulu, Angga? Yang mana itu tentang masjid tadi? Tentang masjid tadi. Nanti baru kita tanya-tanya sama Buya. Yang di Padang Panjang tadi? Benar. Iya. Nanti kita penasaran juga ya nama masjidnya apa atau bagaimana. Pemirsa juga penasaran. Langsung aja Lydia. Ini dia visual berikut. Pengurus Masjid Jami Nurul Huda Padang Panjang punya banyak inovasi dalam syiar Islam dan melayani umat. Para pengurus masjid ini telah melakukan 25 jenis kegiatan inovasi dalam melayani jamaah musafir dan warga sekitar, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan, sehingga memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi kaum muslimin lainnya di Padang Panjang khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Masjid ini tidak hanya punya program sedekah Jumat, buletin Jumat, penyelenggaraan jenazah, perpustakaan terbuka, gedung TPQ TPSA MDTA, tapi juga buka 24 jam, bebas parkir, punya program ATM beras, layanan kesehatan masjid, serta menyediakan minuman gratis bagi para musafir dan penginapan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Program ini sekaligus menegaskan bahwa masjid ini ramah lansia, ramah anak, dan ramah disabilitas. Berbagai program ini khususnya penginapan gratis melayani ribuan musafir jelang Idul Fitri lalu. Berkat keseriusan para pengurus dalam melayani umat dengan penuh keikhlasan dari hati ini, ternyata membawa mereka pada penilaian masjid dengan toilet terbersih pada kawasan DTWU tingkat Sumatera Barat. Sebuah penghargaan yang tidak disangka-sangka dan bukan menjadi tujuan utama saat itu. Penghargaan itu diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pada akhir tahun lalu. Apa dan mengapa para pengurus bisa punya banyak ide seperti itu dan apa sebetulnya goals yang ingin dicapai? Kita saksikan dalam tamu istimewa kali ini. Wow. Keren ya? Amazing kan? Iya betul, luar biasa sekali. Nah Yogi ya, ini masalahnya begini nih. Kalau Yogi semakin tahu banyak fasilitasnya di masjid, Yogi itu adalah orang yang tidak mau melewatkan sebuah kesempatan. Apa namanya? Iya, kesempatan juga, terus keuntungan gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, di situ tuh kita boleh semuanya yang ingin singgah ke masjid gitu ya Bu ya. Kayak minum gratis tadi itu, apakah disediakan ketika waktu sholat aja emang atau 24 jam ada di situ Bu ya? Iya, untuk fasilitas minum teh manis gratis, kopi gratis, teh telur gratis. Teh telur juga gratis Bu ya? Tehnya disediakan, telurnya bawa masing-masing. Oh begitu. Ya. Kalau mau. Iya. Tapi insya Allah apa yang di sana silakan. Tapi itu 24 jam ya Bu ya? 24 jam, tidak mesti 5 Harus waktu. waktu sholat. Nah jadi Buya ini tadi ceritanya adalah pengurus ya? Ketua pengurus daripada Masjid Jamia. Ketua daripada pengurus Masjid Jamia Nurul Huda. Cuman lucu jadi bingung. Kata-katanya kadang-kadang Buya juga berperan sebagai TP juga. Tukang parkir ya Buya ya? Iya, maksudnya bukan jadi tukang parkir. bingung jadi unjukan apakah benar seorang ketua begini atau bagaimana ya? Bingung juga. Jadi maksudnya gini, kan di situ tuh kan parkiran pasti banyak yang berkunjung ya Bu ya, betul, karena itu jalan apa namanya? Jalan lintas. Nah, jalan lintas ya. Ya. Banyak yang Saban berkunjung. hari ya, Apalagi kalau lagi libur, Lagi ya libur kan? juga. Pasti rame banget di situ yang berkunjung. Pekan Iya. juga. Dan di jam-jam masuknya fardu sholat juga itu mesti. Katanya Buya juga ikut turun serta dalam mengatur-ngatur mobil di situ. Iya. Ya, ikut juga. Ikut juga. Kalau tidak tercover oleh security, bahkan kawan-kawan pengurus juga ikut. Ada yang bertanya, banyak kali ya tukang parkirnya. Iya. Jadi kawan-kawan pengurus itu malah menunjuk tuh yang Buya itu bukan tukang parkir, tapi ketua masjid katanya kan. Langsung dikejar oleh si pengendara tadi. Jemaah. Buya ketua, enggak saya garin sebelum. Saya marbot sebelum itu. Oh, kata ini ketua. Ya, amanahnya ketua, tapi saya khadim, saya pelayan juga. Berarti
setiap yang parkir juga harus saya layani kalau tidak tercover oleh kawan-kawan termasuk security. Luar Wah, biasa. luar biasa ya. Jarang loh kita temuin seperti ini gitu. Ya jarang sih. Terus untuk masjid di tepi jalan gitu ya, bisa memfasilitasi banyak orang gitu ya, Bu ya. Kan kalau di pinggir jalan itu kadang-kadang ya memang tidak selalu di waktu sholat saja ramainya, Bu ya. Di jam tidak sholat pun, waktu sholat pun Pasti ada yang singgah. mesti banyak singgah karena itu pinggir jalan. Orang jalan. mau ke belet, orang mau ke toilet, itu tidak dikunci apa tidak ditutup, Bu ya? Tidak, dia bukan Di luar jam sholat nih maksudnya. Kalau ketika di luar jam sholat, dikunci aja lah biar aman gitu. Di pagar aja lah ya. Iya. Jadi dulunya setiap selesai sholat arti. Iya. Kalau ada tempat singgah dan kita, apalagi kalau ngantuk ada kopi, saya terpikir itu. Iya. Kenapa kita tidak melayani? Iya. Jadi makana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Jadi dalam rangka itulah. Jadi kalau tanda orang beriman atau tidaknya salah satunya adalah memuliakan tamu-tamu yang datang. Apalagi ini tamu Allah. Iya, Sangat betul. luar biasa. Iya, Jadi termasuk ini tamu Allah nanti. Kalau datang pergi sholat, Hah? kalau datang beribadah, Ada juga yang tidak sholat. ada juga nggak sholat, Bu ya? Iya. Tapi kami persilahkan aja. Oh, persilakan. Mudah-mudahan dengan kita mempersilahkan seperti itu terbuka hatinya ya. Iya. Bisa terbuka hatinya, bisa untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Iya, Jadi benar-benar ya sesuai dengan tema kita hari ini melayani dari hati. Dari hati. Iya. Jadi tidak pandang bulu apakah ini orang mau sholat, Sholat atau atau tidak. enggak, Tapi gitu. apakah beliau atau orang yang datang itu adalah seorang musafir ya, Bu ya? Iya, iya. Iya. Tamu juga ya. Jadi dilayani dengan sepenuh hati. Luar biasa. Oke, nah ini kita ke ini. Di situ juga ada katanya Apa? tempat nginap gratis. Itu gitu belum tahu tuh. Benar Iya, tuh, Bu ya? benar ya. Di sana Iya. ada tempat nginap gratis. Konsepnya memang gratis kita siapapun yang di masjid itu. Ada yang berinfak. Berinfak. Maksud berinfak itu karena kita ada laundry, Ya. kemudian harus dicuci juga Iya. Betul. spraynya, Ya. sarung bantalnya juga harus Iya. Oh dicuci. disediakan, bantalnya juga disediakan. Disediakan. Oh, Jadi ada 2 tempat penginapan. Memang belum seperti hotel, penginapan Iya. biasa. Iya. Ya maklumlah ala masjid, ala surau kan. Iya. Jadi kami sediakan 2 lokasi, yang 1-7, yang 1-6 dipanya dan spring bednya itu. Nah gitu. Kalau misalnya banyak ada extra bednya. Ada extra Nah, bednya, ya. memang kami bunyikan di situ 50 per extra bed. Tapi ya bagi yang tidak ada ya udah majanan gratis lah, ada apa-apa. Pokoknya kita orang senang. Oh iya. Nah iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau ada yang di bawah, ada karpet, ada disediakan sidakan, tidak dipungut. Dan kami katakan juga ke pengurus yang lain, kawan-kawan, jangan sekali-kali kita berniat untuk memungut. Oke. Dan jangan juga kita mengemis-ngemis untuk dikasih. Iya. Iya, iya. Ya, jadi ada dari Rasulullah SAW, lebih baik orang naik ke atas bukit, lantas cari kayu bakar, dapat kayu bakar, ikat kayu bakar itu, setelah dapat pikul, Iya. kemudian turuni bukit pergi ke pasar jual. Khairun min ayas alanas, itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Minta-minta. Iya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, huz'atul lahmin yaumal qiyamah, tidak berdaging lagi orang yang meminta-minta itu. Kalau memang itu jadikan profesi juga. Iya. Ya, artinya kita memfasilitasi itu semuanya. Kalau toh ini tersentuh, alhamdulillah mungkin tersalurkanlah. Alhamdulillah. Iya benar. Ya kan kebaikannya untuk mereka juga. Kalau berbagi, Iya, benar berinfak. sekali. Tapi banyak juga loh orang yang berlomba-lomba untuk beramal mungkin, Bu ya. Insya Allah Ketika banyak. diberi fasilitas gratis, malah memberikan apa namanya istilah, Bu ya? Bukan sedekah, apa namanya? Apa namanya? Ya sedekah, Bu ya. Infak. Iya, infak lah, Infak lah sedekah Bu, ya juga. Infak malah gitu. Justru- Karena kan seperti kata Bu ya tadi, memang penginapannya gratis, tapi kan kayak bantal, spring bed itu kan ada biaya perawatan. Iya, iya. Untuk mencucinya Iya. juga gitu. Tapi apabila seorang musafir ini benar-benar tidak ada kemampuan sama sekali, maka digratiskan ya, Bu. Yang ya? gratis. Ah. Kemudian yang waktu Idul Fitri kemarin itu sampai 200-250 semalam. Wah. Tidak ada sedikit pun kami pungut. Oke.
Luar biasa. Nah, Karena memang itu konsepnya ya Bu ya. Biasanya kan kita pun ya Uncle ya. Biasanya kalau misalnya kita orang yang minta-minta, misalnya ya Bu ya, kadang-kadang kita nggak ikhlas jadinya. Apalagi yang maksa Iya, gitu iya. minta ya Bu ya. Tapi Betul. ketika ada kita lihat tuh orang yang membutuhkan, ini konsep yang lain lagi ya Bu ya. Ada yang membutuhkan tapi dia tidak minta, dia masih berusaha. Pasti kita ada rasa hati pengen yaudah kasih Betul, dengan betul. ikhlas. Nah begitulah konsep mungkin yang Iya, iya, diterapkan betul, oleh betul. Buya di masjid. Ya Bu ya. Ada nih, kita tidak diniatkan seperti setiap kali nyodor menghidangkan segelas teh atau kopi, lantas orang harus memberi, tidak. Tidak. Iya. Iya, Ya, tidak. Jadi ada seseorang datang, "Oh Buya, oh, iya, dari mana Pak? Saya dari Padang mau ke Bukit Tinggi, ada jadi narasumber." Oke. Nampaknya ada Garin, Pak Leman namanya, dia datang, Ya. dibuatin tuh air. Dia sangat terharu, ini luar biasa katanya, luar biasa. Pas mau pergi, dia minta tolong sama istrinya, tolong ambilin tong tas. Iya. Diambilnya, dikeluarkan uang. Iya. Ternyata saya hitung 1.700.000. Luar biasa. Jadi segelas yang sedikit kopi. itu. Iya, iya, iya. Kita tidak pernah meminta. Betul. Tapi ketika Allah lunakan dan lembutkan hati seseorang, Ya. tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu contoh. Itulah apa dari hikmah dari ikhlas tadi ya. Betul, insya Allah mudah-mudahan. Ikhlas ya Bu ya. Padahal itu kopi gratis ya, Ya, pelayanannya gratis ya. Tapi yang didapatkan satu kopi itu harganya 1.700.000 ya, Bu. Iya benar. Ya kan benar iya. begitu kan? Iya, konsep Tapi dari orang ikhlas tidak itu terpaksa, tadi. orang dengan ikhlas ya Bu ya. Iya, ya? benar. Iya. Misalnya Lantas jangan juga ini nanti orang TPRI nanti ke sana, Ya. oh nanti mesti ini, enggak, udah datang aja. Iya, jadi mesti nanti dibikinin kopi bayar 1.700.000. Enggak mesti atas sedekah 1.700.000, paling enggak 800 lah. Ya, ya. Enggak juga lah, janganlah, jangan. Jutanya aja dihilangin ya kan? Iya, 700-nya. Ya kapan lagi kita ini untuk berbuat baik. Berbuat baik. Kata Umar, berbuat baik itu, beramal itu di dunia, bukan hisab, bukan perhitungan amal. Ya. Kalau di akhirat tidak ada amal, tapi hisab. Bisa. Jadi sedang di dunia ini beramal lah kita. Oh, iya, iya, iya. Kel, ini Ya. menarik banget. Tadi kita melihat kan kita tadi membahas tentang toilet ya. Ya, Uncle, toilet. pernah Kalau parkir udah, parkir udah. gratis. Kemudian kalau minum gratis disediain juga. Terus kalau penginapan, ya kan, selama masa mudik juga ada yang gratis dan berinfak. Karena tadi seperti Iya. Buya bilang ada spring bed, Iya. kemudian bantal, perawatan pembersihan segala macam. Terus yang tadi dapat penghargaannya luar biasa. Sekarang di kita TV. bahas tentang toiletnya. Ya itu Toilet maksudnya. bersihnya. Jadi Oke. ini Lida bukan lihat di visual aja ya Bu ya. Lida juga sudah sering berkunjung ke Oh, masjid Lydia ini. udah kesana? Sudah sering berkunjung di situ, tapi nggak Sering pernah ya? ketemu Bu. Sering. Sering itu artinya bolak-balik loh kalau sering. Enggak, maksudnya Sering ya? lebih dari 3 kali berkunjung ke situ Oh, gitu. gitu. Kalau keluar Ya, kota ya. ke Bukit Ya, Tinggi adalah, pasti singgah ke situ sholat. Ya, ya, ya. Ini sholat, tidak beribadah di situ Buya Ya, ya, sholat alhamdulillah. gitu. Tapi nggak pernah ketemu sama Buya di situ. Ya, ya. Nah, untuk toiletnya memang luar biasa bersih banget, Uncle. Ya. Yang jadi pertanyaan Lydia itu, karena di situ jalan lintas yang berkunjung ke situ dan yang memakai fasilitas toilet itu banyak banget tiap harinya. Banyak. Gimana Bu ya cara menjaga kebersihan toilet itu selalu tetap terjaga Oh ya, untuk gitu? menangkap nih, karena dia pikir itu kan tempat orang banyak pemberhentian Iya. juga ya Bu ya. Itu simpang ya Bu ya. Kemudian ada antara orang yang mau dari suatu daerah transit mau ke Padang kan, yang bukan dari Bukit Tinggi langsung juga berkumpul di sana. Begitu ada masjid, ada toilet dimanfaatkan. Nah, maksud dia ini Bu ya, itu kan orang itu kan bermacam-macam tipe orang tuh Bu ya. Ada yang karakternya memang ngasal-ngasal, ada yang benar agak bersih, ada yang sekedar bersih saja. Kemudian dari aromanya juga, apa yang dimakannya Betul. juga, ya kan? Nah, jadi bagaimana tuh Bu ya? Jadi ketika kita belum di SK-kan, akhirnya kesepakatlah bahwa Buya Ade yang menjadi ketua, itu Iya. konsepnya. Iya. Saya tidak mau, tapi ternyata itu adalah suatu amanah. Mudah-mudahan saya niatkan pengabdian kita tuh terakhir tuh memang di masjid gitu. Jadi udah kita bangun aja toilet, kamar mandi dan tempat wudhu yang representatif. Ada komentar ketika itu dari pengurus dan juga dari jamaah. Ini belum di SK-kan ini, Iya. cuma baru terpilih kan itu. Piti dado, pakai bahasa Jawa. Ya. Piti dado, uang nggak ada, no money katanya kan. Oh, saya bilang itu, saya tidak menjawab. Saya bacakan ayat,
antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu itu fakir, kamu butuh kepada Allah. Sementara Allah maha kaya dan maha terpuji. Tidak usah khawatir, bismillah, kita mulai. Itulah konsepnya. Akhirnya tempat wudhu laki-laki kita dahulukan. Kita dahulukan, selesai. Kemudian yang perempuan, saya kurang puas dalam artian, ya ini, kalau bisa lebih daripada yang laki-laki. Akhirnya dibangunlah yang tempat perempuan. Kurang lebih menghabiskan 300 juta. Yang untuk perempuan saja. Untuk toilet saja. Kalau bisa... Ya kalau bisa lebih indah, lebih bagus, lebih harum daripada hotel bintang sekian. Iya betul. Iya. Nah, gitu. Nah, itulah konsepnya. Artinya orang senang. Ada teman, gimana kalau kasih bunga? Kasihlah bunga, sulang itu. Kemudian kasih kursi, no problem, silahkan juga. Nah itu. Jadi supaya nyaman, supaya nyaman. Dan saya juga coba keliling daerah lain. Ke luar, ya ke dunia lah yang lain, wah luar biasa. Malu kita umat Islam kalau tempat wudhunya seperti itu, WC-nya gitu. Karena ujungnya di situ, pertamanya di situ ya Bu ya. Kalau kita udah bersih, kita pasti nyaman untuk beribadah. Kalau sudah wangi, nyaman untuk beribadah juga. Seperti tadi Nida bilang dan siapa lupa lagi? Uncle. Oh bukan, Cabia. Cabia namanya Uncu. Cabi? Ya, tapi biasanya orang-orang ini panggil Uncu. Oh Uncu ya, Uncu begini. Seperti tadi kan, tidak semua orang yang ya asal-asalan, bahkan memang ada yang tidak nyiram. Dua hari yang lalu itu ada yang wallahualam ya muntah kali, nggak tahu. Tapi kenapa yang tidak disiram? Akhirnya saya dapat laporan dari anaknya Pak Leman itu, si Sasa, Ustadz Ade-nya. Kenapa Sa? Ada yang muntah di toilet. Saya kejar langsung sama teman-teman ke sana. Ada Pak Yus, ada Pak Wo, dan juga kawan-kawan yang lain, Pak Haji Adang, dan juga yang lain. Ya udah, kita kerjain. Dan mesti nunggu Garin, parangin ke sini. Ada, kita langsung turun tangan. Baik, berarti apapun kendalanya, misalnya ketika kita menemukan hal yang kotor, kita langsung pengurus di situ langsung ini untuk bertindak ya, Bu ya, membersihkan. Ketika sudah sampai di Masjid Jaminul Huda, saya dosen, saya juga pimpinan Majelis Ulama, saya juga Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan juga kawan-kawan ada yang dosen, ada yang mantan-mantan pejabat, lain sebagainya. Ketika di masjid tidak ada lagi yang itu. Kita sama. Ada yang ngepel, ada yang nyapu. Luar biasa, oke. Ini banyak, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, cuma waktu yang membatasi nih Bu ya. Waktu membatasi kita juga. Iya, waktu yang akan membatasi. Dikit aja Bu ya, harapan Bu ya. Harapan Bu ya nih Bu ya, ke depannya Bu ya, bagaimana Bu ya? Masyarakat. Oke, kami himbau kepada kita semuanya dan masyarakat pada umumnya, kaum muslimin dan muslimat, bagaimana menyatakan bahwa Islam itu adalah kamil, mutakamil. Kamil. Sempurna dan menyempurnakan. Kemudian samil, universal. Jadi tidak terbatas, termasuk masjid, tidak terbatas untuk sholat dan pengajian. Tetapi semua aspek, kemudian apa yang ada pada zaman Rasulullah pun di masjid. Nampaknya sumber peradaban, kebangkitan ekonomi, karakter, dan semuanya adalah berangkat dari masjid. Jadi mulailah dari masjid tersebut. Makanya di Masjid Jaminul Huda itu ada ramah lansia, ramah anak, ramah remaja, ramah semuanya ya ada di sana. Kemudian ada ATM beras dan sebagainya. Dan kita pun sangat salut kepada Al-Hakim. Kemudian Buya Nasir sedang datang kuda tua, juga Al-Hakim luar biasa. Dan tadi ada dari kawan saya dari TPRI, dari Bu Ade, DTW. Memang kita pernah Al-Hakim, Masjid Jaminul Huda, dan juga Samudra Ilahi. Itu adalah toilet terbersih. Itu versinya destinasi wisata, jadi wisata halal. DTWH, jadi wisata halal. Termasuk salah satunya adalah Masjid Jaminul Huda. Padahal ketika itu masih pakai terpal. Belum selesai. Kita pun tidak tahu dinilai. Tahu-tahu sudah datang saja dari verifikasi dari provinsi bahwa Masjid Jaminul Huda termasuk adalah masjid dan toilet terbersih di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Termasuk Al-Hakim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga ya bagi masjid-masjid yang lain ya. Kemudian ada juga buya-buya yang lain di tempat-tempat yang lain untuk menghidupkan masjid dan membersihkan, membangun masjidnya lebih menarik. Karena jadi meskipun ini sebelum ditutup ya. Iya Bu ya. Jadi saya menulis buku,
tentang manajemen masjid dan peran masjid. Baik. Wow. Jadi untuk TPRI tapi cuma satu. Nanti kalau banyak saya serahkan lagi gitu kan. Iya. Tidak apa toh. Dan Baik. sebenarnya kita kalau berdasarkan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat ke-18, Ya. tidak lepas masjid, di sana ada sholat, di sana ada zakat. Maka saya juga menulis tentang zakat ini bukunya. Jadi nanti kalau dicetak lagi saya antarkan ke TPRI. Oh iya ini. Terima kasih banyak Buya. Nih Luar Buya biasa. loh yang ini, peran masjid sebagai pusat peradaban, markas dakwah dan kebudayaan Islam. Ini buat TVRI Buya. TPRI. Terima Buat kasih banyak Buya. Mudah-mudahan sama. berkah ini ya, Ya. bisa menjadi Bukunya buat TVRI, Buat TVRI. tapi kisah dan cerita Buya tadi buat Buat kita menginspirasi semua. juga buat kita semua. Mudah-mudahan TPRI termasuk salah satu yang akan dimudahkan jalan ke surga. Amin ya Allah. Amin. Termasuk Amin. Termasuk yang ini ya. Iya, iya. Amin. Dibangunkan Amin istana ya di Allah. surga, insya Allah Amin ya semuanya. Allah. Amin, Terima amin, kasih amin, banyak amin, Buya amin, sudah amin. menginspirasi kita Terima semua kasih. di sini. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Buya kita lebih taat lagi beribadah Yes. dan menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu amin. wa taala. Baik. Iya, Buya, betul. hati-hati di jalan nanti ke Hati-hati Padang DJ, Buya. Panjang ya Buya ya. Iya. Terima Izin kasih. langsung ya. Iya, nggak apa-apa, baik, Buya. Baik Buya, kita Ada ini khotib. dulu. Iya Oke, baik. Buya, Baik, terima kasih, Buya. pemirsa itu dia Buya, Ya. yaitu Ketua Pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Padang Panjang. Dan yang pertama tadi kita sudah kedatangan Buya. Buya, zaman beliau memang luar biasa ya. Iya, Ketua Pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Padang Panjang. Tapi nggak jaim-jaim loh. Tukang parkir juga, Iya, benar. bersihin toilet juga. Tapi dia mau Waduh. tanya dulu nih, Engkel. Ya apa tuh? Yogi kan orang Bukit Tinggi. Ya, Yogi orang Bukit Tinggi ya. Yogi udah Tahu lah. apa? Tahu lah tempatnya kan, lokasinya tahu. Iya, tahu Iya. karena di pinggir jalan. Semua orang pasti tahu kalau melewati itu. Tapi yang jadi pertanyaan, pernah singgah nggak ke situ untuk Pernah. beribadah? Belum. Ya, karena soalnya Yogi kan dia Dia belum, tapi pakai ketawa lagi. Nggak ada Buka- penyesalan gitu dalam Ya, hatinya gitu. Engkel. Ya, artinya Yogi itu dia sangat menyayangi motornya. Jadi Kenapa? ketika dia ke toilet itu, Trannek kebetulan Ju. oh iya, Trannek iya, Ju. iya. Oh naik bus ya, kemudian Naik bus. dia langsung Nah, buru-buru aja. Jadi jarang. Jadi dia buru-buru. Lain kali dia datang langsung Yogi. Cuman Lain kali datangnya jalan kaki ke Padang. Ya, bukan hanya melihat wah toiletnya bagus ya enggak, tapi lebih memperbanyak Fitnah sedekahnya. terus. Iya, Iya, siap. sedekahnya juga, ya. Siap. Mudah-mudahan dengan kedatangan tamu-tamu istimewa kita hari ini bisa membukakan pintu hatinya Betul. Yogi dan Dedet Betul, gitu. betul. Iya. Dan mudah-mudahan Yogi juga dapat hidayah lebih cepat ya. Amin. Karena dia bersebelahan dengan orang yang tengah berpuasa hari ini. Dedet maksudnya. Iya. Oke, Dit. oke. Nah, tadi setelah Baik. dengan Buya Ya, itu di Padang di Panjang. Padang Panjang. Masjid yang Nurul Huda. Iya, masjid yang banyak fasilitas terus menjadi sorotan. Bener. Ya kan dengan banyaknya Prestasi ya. prestasinya. Ya. Pokoknya pemirsa asalkan lewat dari Padang Bukit Tinggi itu mesti melihat itu Masjid Nurul Huda Padang Panjang Betul. ya.